Ketika cahaya jiwa yang tulus menyentuh langit, bahkan waktu pun seakan berhenti untuk menghormatinya. Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika kita merasa begitu kecil, begitu sunyi, seolah seluruh dunia berjalan tanpa benar-benar menyadari keberadaan kita. Di tengah riuh percakapan, gemuruh ambisi, dan perlombaan tanpa henti, ada jiwa-jiwa yang memilih berjalan pelan. Bukan karena tak mampu berlari, tetapi karena ia sedang menjaga sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar pencapaian. Ia sedang menjaga cahaya. Sering kali aku bertanya dalam diam, benarkah ada momen ketika langit benar-benar memperhatikan seorang hamba? Benarkah ada saat ketika seluruh kesibukan semesta seakan melambat, hanya karena satu jiwa menengadahkan harap dengan begitu tulus? Ataukah itu sekadar kiasan untuk menguatkan hati yang lelah? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu mencari jawaban logis. Ia lebih seperti desir angin yang menyentuh dedaunan, tak terlihat, tetapi terasa. Dalam kehidupan yang serba cepat ini, kita diajarkan untuk mengukur nilai diri dari apa yang tampak. Dari berapa banyak yang kita miliki, seberapa keras suara kita terdengar, seberapa tinggi posisi yang berhasil kita raih. Namun jauh di dalam hati, ada ruang sunyi yang tidak bisa diisi oleh semua itu. Ruang yang hanya merespons ketulusan. Ruang yang hanya hidup ketika kita jujur pada diri sendiri. Barangkali, penjaga pintu langit bukanlah sosok yang perlu kita bayangkan secara harfiah. Mungkin ia adalah simbol dari kesadaran tertinggi, dari pengawasan ilahi yang tak pernah lengah, dari rahmat yang tak pernah tertidur. Dan ketika dikatakan bahwa ia menghentikan segalanya saat cahaya jiwa muncul, aku membayangkan bukan keramaian yang terhenti, melainkan getaran batin yang menjadi begitu hening. Hening yang dalam, hening yang membuat kita sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari semua yang kita kejar. Ada masa-masa ketika seseorang berjuang sendirian. Tidak ada yang melihat air matanya. Tidak ada yang tahu betapa beratnya ia bangun setiap pagi dengan beban yang tak ia ceritakan pada siapapun. Ia tersenyum, berbicara seperti biasa, menjalani perannya dengan wajar. Namun di dalamnya, ada pergulatan yang panjang. Ada doa-doa yang diucapkan lirih, ada permohonan yang tak pernah dipublikasikan. Dalam kesunyian seperti itulah cahaya seringkali lahir. Cahaya jiwa bukan sesuatu yang muncul dalam sorot lampu. Ia justru tumbuh dalam kegelapan. Ia tidak membutuhkan tepuk tangan. Ia tidak menuntut pengakuan. Ia hanya membutuhkan kejujuran. Kejujuran untuk mengakui kelemahan, untuk menerima bahwa kita tidak selalu kuat, bahwa kita sering salah, bahwa kita masih belajar menjadi lebih baik. Kadang aku merasa, mungkin yang membuat langit menghentikan segalanya, bukan karena besarnya amal, tetapi karena keikhlasan yang menyertainya. Ada perbedaan yang sangat halus antara melakukan sesuatu untuk dilihat dan melakukan sesuatu karena tak sanggup tidak melakukannya. Ketika seseorang berbuat baik bukan karena ingin dipuji, tetapi karena hatinya tak tenang jika tidak melakukannya, disitulah ada cahaya yang berbeda. Cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi menghangatkan. Kita hidup di dunia yang gemar membandingkan. Seolah setiap langkah harus diukur, setiap usaha harus ditandingkan. Tanpa sadar, kita pun sering terjebak dalam perlombaan yang bahkan tidak kita pahami arahnya. Dalam kondisi seperti ini, menjaga cahaya jiwa menjadi tantangan tersendiri. Betapa mudahnya ia redup oleh iri, oleh kecewa, oleh rasa tidak dihargai. Pernahkah kita merasa sudah berusaha sebaik mungkin, namun tetap saja disalahpahami? Pernahkah kita menahan diri untuk tidak membalas keburukan, lalu justru dianggap lemah? Dalam momen-momen seperti itu, hati diuji. Apakah kita tetap memilih kebaikan meski tidak ada yang melihat? Apakah kita tetap menjaga niat meski tidak ada yang mengapresiasi? Disitulah aku mulai memahami bahwa menjadi jiwa terpilih bukanlah tentang status istimewa yang diumumkan. Ia adalah perjalanan yang sepi.
Ia adalah keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari, untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian, untuk tidak menyerah pada keputusasaan, untuk tetap percaya meski keadaan tidak berpihak. Ada semacam kegelisahan yang kadang menyelinap di dada. Kegelisahan yang bertanya, apakah semua ini berarti? Apakah usaha yang tidak terlihat itu benar-benar dihitung? Apakah tangis yang tidak terdengar itu benar-benar diperhatikan? Dan dalam kegelisahan itu, ada bisikan halus yang menenangkan, tidak ada yang sia-sia ketika dilakukan dengan hati yang bersih. Mungkin kita terlalu sering meremehkan kekuatan dari sesuatu yang tak terlihat. Kita lebih percaya pada yang kasat mata, pada angka dan statistik, pada pujian dan pengakuan. Padahal ada kekuatan yang jauh lebih besar dalam kesunyian. Ada keagungan dalam doa yang tidak pernah diposting. Ada kemuliaan dalam kesabaran yang tidak diumbar. Ketika seseorang memilih untuk memperbaiki diri dalam diam, ia sedang menyalakan cahaya. Ketika ia menahan amarah yang membara dan menggantinya dengan doa, ia sedang menyalakan cahaya. Ketika ia memaafkan meski hatinya masih terluka, ia sedang menyalakan cahaya. Cahaya itu mungkin tidak terlihat oleh manusia, tetapi ia tidak pernah luput dari pengawasan yang Maha Mengetahui. Aku membayangkan, jika setiap hati memiliki pancaran yang bisa terlihat, mungkin dunia akan tampak berbeda. Mungkin kita akan lebih berhati-hati dalam menyakiti, lebih lembut dalam berbicara, lebih tulus dalam membantu. Namun justru karena cahaya itu tidak kasat mata, ia menjadi ujian. Ujian untuk tetap bersinar meski tidak dipuji. Ada juga saat-saat ketika kita merasa lelah menjaga kebaikan. Lelah karena merasa sendirian. Lelah karena merasa tidak dimengerti. Dalam kelelahan itu, mudah sekali bagi cahaya untuk meredup. Namun mungkin justru disitulah maknanya. Bahwa cahaya sejati bukan yang menyala saat semuanya mudah, melainkan yang tetap bertahan saat segalanya terasa berat. Aku sering merenung, apakah mungkin seseorang tidak menyadari bahwa dirinya sedang memancarkan cahaya? Apakah mungkin ia berjalan dengan sederhana, merasa dirinya biasa saja, padahal langit memandangnya dengan penuh penghormatan? Pikiran ini membuatku tersentak. Betapa sering kita meremehkan diri sendiri hanya karena tidak mendapat pengakuan manusia. Barangkali penghentian yang dimaksud bukanlah penghentian aktivitas, melainkan penghentian keraguan. Ketika cahaya jiwa muncul, seakan segala kegelisahan menemukan jawabannya. Seakan segala pertanyaan yang berputar-putar di kepala tiba-tiba menjadi tenang. Ada rasa cukup, ada rasa diterima. Ada rasa bahwa kita tidak berjalan sendirian. Hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi tentang siapa kita ketika tidak ada yang melihat. Tentang bagaimana kita bersikap ketika tidak ada yang mengawasi. Tentang pilihan-pilihan kecil yang mungkin dianggap remeh, tetapi sebenarnya membentuk siapa diri kita. Dalam kesendirian, seringkali kita lebih jujur. Tidak ada topeng, tidak ada peran yang harus dimainkan. Hanya ada diri kita dan suara hati yang tak bisa dibohongi. Di sanalah cahaya itu diuji. Apakah kita tetap memilih kebaikan ketika tidak ada yang memaksa? Apakah kita tetap berdoa ketika tidak ada yang menyuruh? Aku percaya bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi jiwa yang bercahaya. Namun potensi itu harus dijaga. Ia harus dirawat dengan kesadaran. Ia harus dilindungi dari kesombongan, dari rasa merasa paling benar, dari keinginan untuk selalu diakui. Ada keindahan dalam kerendahan hati yang jarang disadari. Ketika seseorang tidak merasa lebih tinggi dari yang lain, ketika ia tidak merasa paling suci, disitulah cahaya itu menjadi murni. Karena cahaya yang sejati tidak menyilaukan orang lain, ia justru membuat orang lain merasa nyaman. Merenungkan semua ini membuatku sadar bahwa perjalanan menjaga cahaya jiwa bukan perjalanan yang singkat. Ia adalah proses seumur hidup. Kadang naik, kadang turun. Kadang terang, kadang redup.
Namun selama ada kesadaran untuk kembali, selama ada niat untuk memperbaiki diri, cahaya itu tidak pernah benar-benar padam. Dan mungkin, dalam keheningan yang paling dalam, ada momen ketika seluruh semesta menjadi saksi atas ketulusan yang sederhana. Momen ketika segala kegelisahan luluh, dan yang tersisa hanyalah rasa damai yang sulit dijelaskan. Damai yang tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Pada titik inilah renungan ini ingin kita masuki bersama dengan hati yang lebih terbuka dan pikiran yang lebih hening. Mari kita melangkah perlahan untuk menyelami 7 keindahan yang tersembunyi di balik cahaya jiwa yang membuat langit seakan berhenti sejenak untuk menghormatinya. 1. Keindahan cahaya ketulusan. Ketulusan seringkali terdengar seperti kata yang sederhana, hampir klise, namun ketika benar-benar direnungkan, ia memiliki kedalaman yang tak mudah dijangkau. Kita hidup di dunia yang sangat piawai membungkus niat dengan berbagai lapisan. Ada kepentingan yang disamarkan sebagai kebaikan, ada ambisi yang diselipkan di balik senyuman. Maka ketika ketulusan benar-benar hadir, ia terasa berbeda. Ia tidak berisik, tidak menuntut pengakuan, tidak sibuk mencari saksi. Ia hanya ada, jernih dan apa adanya. Saya sering bertanya pada diri sendiri, apakah mungkin seseorang benar-benar tulus? Ataukah selalu ada bagian kecil dari diri kita yang diam-diam ingin dilihat, ingin dihargai? Pertanyaan ini bukan untuk meragukan, melainkan untuk menyadarkan. Karena ketulusan bukan kondisi yang otomatis hadir, ia adalah perjuangan batin yang terus diperbarui. Ia menuntut kejujuran yang tidak nyaman. Ia meminta kita mengakui bahwa kadang kita berbuat baik karena ingin dipuji, bahwa kadang kita menolong karena ingin dianggap mulia. Namun justru disitulah letak keindahannya. Ketulusan bukan tentang tidak pernah tergoda oleh pujian, melainkan tentang kesadaran untuk membersihkan niat setiap kali ia mulai keruh. Ia adalah proses kembali. Setiap kali hati mulai berbelok, kita memutarnya lagi ke arah yang lurus. Setiap kali ego ingin tampil, kita mengingatkan diri bahwa nilai sejati bukan pada sorotan manusia, melainkan pada keheningan yang disaksikan oleh Yang Maha Mengetahui. Cahaya ketulusan tidak menyilaukan seperti gemerlap dunia. Ia lebih seperti cahaya fajar yang pelan-pelan mengusir gelap tanpa membuat gaduh. Orang yang tulus mungkin tidak selalu disorot, bahkan bisa saja dilupakan. Namun dalam batinnya ada ketenangan yang sulit diganggu. Ia tidak mudah goyah oleh komentar, tidak mudah patah oleh penolakan, karena sumber kekuatannya bukan dari luar. Dalam kehidupan sehari-hari, ketulusan sering diuji dalam hal-hal kecil. Dalam cara kita berbicara ketika tidak ada keuntungan yang bisa diraih. Dalam cara kita menolong ketika tidak ada yang melihat. Dalam cara kita memaafkan ketika tidak ada yang meminta maaf. Semua itu tampak sepele, tetapi justru di sanalah cahaya itu dibentuk. Ketulusan bukan tindakan besar yang dramatis, ia lebih sering hadir dalam keputusan-keputusan sunyi yang hanya diketahui oleh hati sendiri. Dan ketika dikatakan bahwa penjaga pintu langit menghentikan segalanya saat cahaya jiwa muncul, saya membayangkan ketulusan sebagai salah satu pancaran terkuatnya. Bukan karena ia spektakuler, tetapi karena ia langka. Di tengah dunia yang penuh kepentingan, hati yang benar-benar bersih menjadi sesuatu yang begitu berharga. Ia seperti embun di pagi hari, lembut, bening, dan menenangkan. Ketulusan juga membebaskan. Ia membebaskan kita dari beban pencitraan. Kita tidak lagi lelah mempertahankan topeng, tidak lagi sibuk mengatur kesan. Ada kelegaan dalam menjadi apa adanya. Dan dari kelegaan itu lahir cahaya yang tidak dibuat-buat. Cahaya yang tidak perlu dipaksakan, karena ia tumbuh alami dari hati yang jujur. Namun tentu saja, menjaga ketulusan bukan perkara mudah. Ego selalu mencari celah. Kadang kita baru sadar bahwa niat kita tercampur setelah semuanya selesai. Di momen seperti itu, jangan buru-buru menghakimi diri sendiri.
Justru disitulah latihan dimulai. Mengakui dengan rendah hati bahwa kita belum sepenuhnya bersih, lalu memperbaikinya. Bukankah perjalanan jiwa memang tentang belajar dan kembali? Cahaya ketulusan mungkin tidak membuat kita terkenal, tetapi ia membuat hati kita lapang. Ia mungkin tidak mengundang tepuk tangan, tetapi ia menghadirkan ketenangan yang dalam. Dan mungkin, dalam ukuran langit, ketenangan itulah yang paling dihargai. 2. Keindahan kesunyian yang dipilih. Ada jenis kesunyian yang menakutkan, ketika seseorang merasa terasing dan tak diinginkan. Namun ada pula kesunyian yang dipilih dengan sadar, kesunyian yang menjadi ruang perenungan, ruang pemurnian, ruang perjumpaan dengan diri sendiri. Kesunyian yang kedua inilah yang sering kali melahirkan cahaya. Di zaman ketika segala sesuatu begitu mudah dipamerkan, memilih sunyi terasa seperti tindakan yang aneh. Kita didorong untuk berbagi, untuk menunjukkan, untuk terus hadir di hadapan banyak mata. Namun ada saat ketika jiwa membutuhkan jarak. Bukan untuk lari, tetapi untuk mendengar suara yang lebih halus, suara hati yang sering tertutup oleh kebisingan dunia. Saya percaya bahwa banyak pertumbuhan batin terjadi dalam sunyi. Di saat-saat ketika kita duduk sendirian, merenungkan kesalahan, mengakui kelemahan, atau sekadar menangis tanpa saksi. Kesunyian memberi kita keberanian untuk jujur. Tidak ada peran yang harus dimainkan, tidak ada ekspektasi yang harus dipenuhi. Hanya ada diri kita dan kenyataan yang tidak bisa ditawar. Namun kesunyian yang dipilih bukan berarti menarik diri dari tanggung jawab. Ia bukan bentuk penghindaran. Justru ia adalah keberanian untuk berhenti sejenak dan menata ulang arah. Dalam sunyi, kita bertanya, kemana sebenarnya langkah ini menuju? Untuk apa semua usaha ini? Apakah hati ini masih lurus, atau sudah terlalu jauh terseret arus? Seringkali, jawaban yang paling jujur muncul bukan di tengah keramaian, melainkan di keheningan. Di sana kita menyadari bahwa banyak kegelisahan berasal dari keinginan untuk diakui. Kita lelah bukan karena bekerja terlalu keras, tetapi karena terlalu banyak membuktikan diri. Kesunyian mengajarkan bahwa nilai kita tidak selalu harus diumumkan. Ada kekuatan yang tumbuh dalam sunyi. Kekuatan yang tidak bergantung pada sorakan. Ketika seseorang terbiasa memperbaiki diri tanpa penonton, ia menjadi lebih kokoh. Ia tidak mudah runtuh hanya karena kehilangan pujian. Ia tidak mudah tersinggung hanya karena diabaikan. Karena ia telah belajar menemukan makna dalam relasinya dengan Tuhan, bukan dengan opini manusia. Dalam kesunyian pula, doa menjadi lebih jujur. Tidak ada kalimat yang disusun untuk terdengar indah. Tidak ada nada yang dibuat dramatis. Yang ada hanya kerendahan hati yang apa adanya. Dan mungkin justru di sanalah cahaya jiwa memancar paling terang. Ketika seseorang bersujud bukan karena dilihat, melainkan karena merasa membutuhkan. Kesunyian yang dipilih juga mengajarkan kita tentang cukup. Bahwa tidak semua hal harus dibagikan. Bahwa ada bagian dari hidup yang lebih sakral ketika disimpan antara kita dan Tuhan. Dalam dunia yang gemar membuka segala hal, menjaga sebagian ruang tetap sunyi adalah bentuk kemuliaan. Tentu saja, kesunyian bukan tanpa tantangan. Di dalamnya, kita berhadapan dengan diri sendiri, dengan luka yang belum sembuh, dengan rasa bersalah yang belum selesai, dengan pertanyaan yang belum terjawab. Tidak semua orang berani tinggal dalam ruang seperti itu. Banyak yang lebih memilih mengisi waktu dengan distraksi agar tak perlu mendengar kegelisahan batin. Namun bagi jiwa yang ingin bercahaya, kesunyian adalah tempat pembentukan. Ia seperti ruang gelap tempat cahaya dipersiapkan sebelum akhirnya bersinar. Ia mungkin tidak nyaman, tetapi ia mendewasakan. Dan ketika kita membayangkan langit menghentikan segalanya, mungkin itu terjadi saat seseorang dalam sunyinya memilih tetap percaya. Saat ia tidak menyerah meski tak ada yang menyemangati. Saat ia tetap berdoa meski jawabannya belum datang.
Kesetiaan dalam sunyi itulah yang menjadi cahaya. 3. Keindahan sabar yang bercahaya. Sabar sering disalahpahami sebagai pasrah tanpa usaha. Padahal sabar adalah kekuatan yang aktif. Ia bukan diam yang lemah, melainkan keteguhan yang sadar. Ia bukan menyerah pada keadaan, tetapi memilih tidak membiarkan keadaan menguasai hati. Dalam hidup, ujian datang dengan berbagai bentuk. Ada kehilangan yang tak terduga, ada kekecewaan yang menyakitkan, ada pengkhianatan yang membuat hati retak. Dalam momen seperti itu, sabar bukanlah respons yang mudah. Hati ingin marah, ingin membalas, ingin mempertanyakan keadilan. Dan itu manusiawi. Namun sabar mengajak kita melihat lebih dalam. Ia mengingatkan bahwa reaksi spontan tidak selalu membawa kebaikan. Ia memberi jarak antara rasa dan tindakan. Dalam jarak itulah kebijaksanaan tumbuh. Kita belajar bahwa tidak semua yang kita rasakan harus langsung dilampiaskan. Sabar yang bercahaya adalah sabar yang disertai kesadaran. Kesadaran bahwa setiap ujian membawa pelajaran. Kesadaran bahwa setiap kesulitan membentuk kedewasaan. Bukan berarti kita harus menikmati penderitaan, tetapi kita tidak membiarkannya merusak karakter. Ada jenis sabar yang diam-diam memperindah jiwa. Ketika seseorang tetap berbuat baik meski diperlakukan tidak adil. Ketika ia tetap jujur meski kejujuran membuatnya dirugikan. Ketika ia tetap lembut meski dunia bersikap kasar. Dalam keteguhan seperti itu, ada cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Saya sering merenung, mungkin sabar adalah salah satu bentuk keberanian tertinggi. Karena ia menuntut kita menahan diri saat ego ingin berkuasa. Ia menuntut kita percaya pada proses saat hasil belum terlihat. Ia menuntut kita tetap berjalan meski langkah terasa berat. Sabar juga membentuk kedalaman. Orang yang terbiasa melalui ujian dengan kesabaran cenderung lebih bijak. Ia tidak mudah menghakimi, karena ia tahu rasanya berada di titik terendah. Ia tidak mudah meremehkan, karena ia tahu perjuangan tidak selalu tampak di permukaan. Dan mungkin, di mata langit, kesabaran seperti ini adalah cahaya yang sangat terang. Karena ia menunjukkan kepercayaan. Kepercayaan bahwa semua yang terjadi tidak lepas dari hikmah. Kepercayaan bahwa keadilan sejati tidak selalu terlihat segera, tetapi pasti ada. Sabar bukan berarti tidak menangis. Bukan berarti tidak merasa sakit. Ia justru sering berjalan berdampingan dengan air mata. Namun di balik air mata itu, ada keyakinan yang tidak goyah. Keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah lalai. Cahaya sabar bukan cahaya yang meledak-ledak. Ia lebih seperti bara yang bertahan lama. Tidak mencolok, tetapi hangat. Tidak memekik, tetapi kuat. Dan dalam kehidupan yang penuh ujian, bara itulah yang menjaga jiwa tetap hidup. 4. Keindahan doa yang tulus. Doa adalah bahasa hati yang paling jujur. Ia tidak selalu tersusun rapi. Kadang hanya berupa desahan, kadang hanya berupa air mata. Namun disitulah letak kekuatannya. Doa yang tulus tidak membutuhkan retorika. Ia lahir dari kebutuhan yang nyata. Ada saat-saat ketika kata-kata terasa tidak cukup. Ketika beban begitu berat, ketika kebingungan begitu pekat. Dalam keadaan seperti itu, doa menjadi tempat pulang. Kita mungkin tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah, tetapi kita tahu kepada siapa harus bersandar. Doa yang tulus bukan hanya tentang meminta. Ia juga tentang mengakui. Mengakui bahwa kita lemah. Mengakui bahwa kita butuh pertolongan. Dalam pengakuan itu ada kerendahan hati yang indah. Kita tidak lagi berpura-pura kuat. Kita berhenti sejenak dari upaya mengendalikan segalanya. Saya percaya bahwa doa mengubah bukan hanya keadaan, tetapi juga hati yang berdoa. Ketika seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh, ia sedang membersihkan batinnya. Ia sedang melepaskan beban yang terlalu berat untuk dipikul sendiri. Dan dalam pelepasan itu, ada cahaya yang muncul. Doa juga mengajarkan harapan. Harapan yang tidak bergantung pada kepastian manusia.
Harapan yang bertumpu pada keyakinan bahwa selalu ada kemungkinan yang lebih baik. Bahkan ketika jawaban belum datang, doa menjaga hati agar tidak tenggelam dalam putus asa. Dan mungkin, ketika cahaya jiwa muncul dalam bentuk doa yang tulus, langit benar-benar memperhatikannya. Bukan karena panjangnya kalimat, tetapi karena dalamnya keyakinan. Bukan karena indahnya kata, tetapi karena bersihnya niat. Doa yang tulus membuat kita lebih lembut. Ia menumbuhkan empati, karena kita sadar bahwa setiap orang memiliki perjuangannya sendiri. Ia menumbuhkan kerendahan hati, karena kita tahu bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri. Dalam dunia yang sering membuat kita merasa harus selalu kuat, doa memberi ruang untuk menjadi rapuh tanpa kehilangan martabat. Ia mengajarkan bahwa mengakui kebutuhan bukanlah kelemahan, melainkan keberanian. Dan dari keberanian itulah cahaya jiwa memancar. Cahaya yang tidak hanya menerangi diri sendiri, tetapi juga menghangatkan sekitar. Cahaya yang membuat hidup, dengan segala ujian dan ketidakpastiannya, tetap terasa bermakna. 5. Keindahan hati yang tidak menghakimi. Setelah merenungkan ketulusan, kesunyian, kesabaran, dan doa, ada satu wilayah batin yang terasa semakin penting untuk dijaga, cara kita memandang orang lain. Disinilah hati benar-benar diuji. Bukan ketika kita sendirian, bukan ketika kita berbicara kepada Tuhan, tetapi ketika kita berhadapan dengan sesama manusia, dengan segala perbedaan, kekurangan, dan kadang sikap yang melukai. Menghakimi adalah kecenderungan yang sangat manusiawi. Kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai kita, lalu dengan cepat memberi label. Kita menyaksikan kesalahan orang lain, lalu tanpa sadar merasa lebih tinggi. Padahal jika direnungkan dengan jujur, kita sendiri pun penuh dengan celah. Saya sering mendapati diri sendiri tergoda untuk menilai. Rasanya begitu mudah. Seolah kita memiliki sudut pandang yang paling benar. Seolah pengalaman kita cukup untuk mengukur hidup orang lain. Namun setiap kali saya mencoba berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku benar-benar tahu seluruh ceritanya, hati mulai melunak. Hati yang tidak menghakimi bukan berarti membenarkan semua perbuatan. Ia bukan kehilangan prinsip. Ia tetap bisa membedakan benar dan salah. Namun ia tidak tergesa-gesa menjatuhkan vonis atas pribadi seseorang. Ia menyadari bahwa manusia lebih rumit daripada satu kesalahan. Ia memahami bahwa setiap orang sedang berjuang dalam medan yang mungkin tidak terlihat. Ada keindahan yang sangat halus ketika seseorang memilih untuk memahami sebelum menilai. Ketika ia mendengar lebih dulu sebelum bereaksi. Ketika ia mencoba melihat dari sudut pandang lain sebelum menyimpulkan. Dalam sikap seperti itu, ada kedewasaan yang matang. Ada keluasan jiwa yang tidak sempit oleh ego. Mengapa sikap ini begitu penting dalam cahaya jiwa? Karena menghakimi sering kali lahir dari kesombongan tersembunyi. Dari perasaan bahwa kita lebih tahu, lebih baik, lebih suci. Dan kesombongan adalah bayangan yang paling cepat meredupkan cahaya. Ia mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi ia perlahan menggerogoti kejernihan hati. Sebaliknya, ketika kita memilih untuk tidak mudah menghakimi, kita sedang merawat kerendahan hati. Kita mengakui bahwa kita pun bisa salah. Kita pun bisa jatuh. Kita pun bisa berada di posisi yang sama jika keadaan berbeda. Kesadaran ini membuat kita lebih lembut, lebih berhati-hati dalam berbicara. Saya percaya bahwa dunia akan terasa jauh lebih damai jika lebih banyak orang menahan diri dari menghakimi. Betapa banyak luka yang sebenarnya tidak perlu terjadi jika kita lebih sabar dalam memahami. Betapa banyak hubungan yang bisa diselamatkan jika kita tidak tergesa-gesa menyimpulkan. Hati yang tidak menghakimi juga membebaskan diri kita sendiri. Karena saat kita terus-menerus menilai, kita pun hidup dalam ketegangan. Kita sibuk membandingkan, sibuk mengukur, sibuk merasa paling benar. Tanpa sadar, itu melelahkan.
Sementara ketika kita memilih untuk memahami, ada kelapangan yang muncul. Ada ruang bagi kasih, bagi empati, bagi kebijaksanaan. Dan mungkin disitulah cahaya jiwa menjadi semakin terang. Ketika seseorang tidak sibuk menyoroti kekurangan orang lain, tetapi fokus memperbaiki dirinya. Ketika ia tidak menikmati menjatuhkan, tetapi lebih memilih mengangkat. Dalam sikap seperti itu, ada keindahan yang membuat langit pun seakan berhenti sejenak, bukan karena kesempurnaan, tetapi karena kelapangan hati. 6. Keindahan keteguhan dalam kebaikan. Hidup tidak selalu ramah pada orang yang ingin tetap baik. Ada saat ketika kejujuran dianggap kebodohan. Ada waktu ketika kelembutan dianggap kelemahan. Ada kondisi ketika mempertahankan prinsip justru membuat kita tersisih. Di titik-titik seperti inilah keteguhan diuji. Keteguhan dalam kebaikan bukan sesuatu yang lahir dalam sehari. Ia tumbuh dari komitmen yang diperbarui berulang kali. Ia muncul ketika seseorang memilih tetap berada di jalur yang benar meski tidak ada jaminan keuntungan. Ia terlihat ketika seseorang menolak cara-cara yang curang walau itu lebih mudah. Saya pernah bertanya dalam hati, apakah tetap baik di dunia yang keras ini tidak membuat kita dirugikan? Apakah tidak lebih mudah menyesuaikan diri saja dengan arus? Pertanyaan itu wajar. Kita semua ingin selamat, ingin diterima, ingin berhasil. Namun di sisi lain, ada suara kecil yang menolak berkompromi dengan nilai yang kita yakini. Keteguhan adalah mendengarkan suara kecil itu dan tetap mengikutinya. Meski pelan. Meski sendirian, meski kadang terasa berat, ada keindahan yang sangat kuat dalam keteguhan. Ia seperti pohon yang berdiri kokoh di tengah angin kencang. Dahan mungkin bergoyang, daun mungkin rontok, tetapi akarnya tetap mencengkeram tanah. Orang yang teguh dalam kebaikan mungkin menghadapi ejekan atau penolakan, tetapi ia tidak mudah tercabut dari prinsipnya. Keteguhan juga melahirkan rasa hormat yang mendalam, bahkan dari mereka yang tidak sejalan. Karena di balik perbedaan, orang bisa merasakan konsistensi. Dan konsistensi adalah bentuk integritas. Ia menunjukkan bahwa kebaikan bukan topeng yang dipakai saat menguntungkan, melainkan pilihan sadar yang dipegang dalam segala keadaan. Namun mari jujur, keteguhan tidak selalu terasa heroik. Kadang ia sepi, kadang ia melelahkan, kadang ia membuat kita merasa berbeda. Ada godaan untuk menyerah, untuk berkata, "Sudahlah, mungkin tidak apa-apa sedikit menyimpang." Dan di momen itulah keputusan kecil menjadi sangat menentukan. Ketika kita tetap memilih jujur walau bisa saja berbohong tanpa ketahuan, kita sedang menyalakan cahaya. Ketika kita tetap memilih adil walau bisa saja memihak demi keuntungan pribadi, kita sedang menyalakan cahaya. Cahaya itu mungkin tidak langsung terlihat hasilnya, tetapi ia membentuk karakter yang kuat. Keteguhan juga mengajarkan kesabaran jangka panjang. Kita tidak lagi terobsesi pada hasil instan. Kita memahami bahwa nilai sejati tidak selalu langsung terlihat. Bahwa kebaikan mungkin butuh waktu untuk berbuah. Dalam proses menunggu itulah hati ditempa. Saya percaya bahwa keteguhan dalam kebaikan adalah salah satu bentuk kepercayaan tertinggi kepada Tuhan. Kita percaya bahwa menjaga nilai tidak akan sia-sia, meski dunia tampak tidak menghargainya. Kita percaya bahwa ada keadilan yang melampaui penilaian manusia. Dan ketika cahaya jiwa memancar dari keteguhan seperti ini, ia memiliki kekuatan yang berbeda. Ia tidak rapuh. Ia tidak mudah redup oleh kritik atau cemoohan. Ia stabil, dalam, dan berakar. Mungkin inilah cahaya yang membuat langit menghentikan segalanya, karena ia menunjukkan kesetiaan yang tidak tergoyahkan. 7. Keindahan rendah hati. Pada akhirnya, setelah semua perjalanan batin ini, ketulusan, kesunyian, kesabaran, doa, kelapangan hati, dan keteguhan, kita sampai pada puncak yang paling sunyi, kerendahan hati. Rendah hati bukan tentang merendahkan diri secara berlebihan.
Ia bukan tentang merasa tidak berharga. Justru sebaliknya, ia lahir dari pemahaman yang matang tentang siapa diri kita. Kita menyadari potensi dan kelebihan, tetapi kita juga sadar akan keterbatasan. Kita tahu bahwa semua yang kita miliki bukan semata hasil usaha sendiri, tetapi ada karunia yang menyertainya. Kesombongan sering datang secara halus. Ia bisa muncul setelah kita merasa lebih sabar dari orang lain, lebih rajin berdoa, lebih teguh dalam prinsip. Tanpa sadar, kita membandingkan dan merasa unggul. Di titik inilah cahaya bisa berubah menjadi bayangan. Rendah hati menjaga cahaya tetap murni. Ia membuat kita tetap membumi meski mungkin sudah mencapai banyak hal. Ia mengingatkan bahwa setiap manusia sedang dalam proses. Bahwa kita pun masih belajar. Bahwa tidak ada yang benar-benar selesai dalam perjalanan memperbaiki diri. Saya sering merasa, semakin seseorang memahami hidup, semakin ia menjadi rendah hati. Karena ia menyadari betapa luasnya pengetahuan yang belum ia miliki. Betapa banyak hal yang di luar kendalinya. Betapa rapuhnya manusia tanpa pertolongan Tuhan. Rendah hati juga membuat kita lebih mudah menerima kritik. Kita tidak langsung defensif. Kita mau mendengar. Kita mau mengevaluasi. Ini bukan berarti kita selalu setuju, tetapi kita tidak menutup diri. Ada kelenturan dalam sikap yang lahir dari keyakinan yang tenang. Dan ada satu hal yang sangat indah dari kerendahan hati, ia membuat orang lain merasa nyaman. Tidak ada jarak yang diciptakan oleh kesombongan. Tidak ada aura yang mengintimidasi. Yang ada adalah kehangatan, keterbukaan, kesediaan untuk berjalan bersama, bukan di atas. Disinilah saya merasa pembahasan ini mencapai puncaknya. Karena semua cahaya yang telah kita renungkan akan kehilangan makna jika tidak dibingkai oleh kerendahan hati. Tanpa rendah hati, ketulusan bisa berubah menjadi kebanggaan tersembunyi. Kesunyian bisa berubah menjadi merasa lebih suci. Kesabaran bisa berubah menjadi merasa paling tabah. Keteguhan bisa berubah menjadi keras kepala. Rendah hati menjaga semuanya tetap seimbang. Mungkin inilah alasan mengapa jiwa yang benar-benar bercahaya seringkali tidak merasa dirinya istimewa. Ia berjalan biasa saja. Ia tidak merasa perlu diumumkan. Ia bahkan mungkin merasa masih jauh dari baik. Namun justru disitulah keindahannya. Karena cahaya sejati tidak sibuk membicarakan dirinya sendiri. Dan ketika kita membayangkan penjaga pintu langit menghentikan segalanya saat cahaya jiwa muncul, mungkin itu bukan karena jiwa itu merasa besar. Justru, karena ia merasa kecil di hadapan Tuhan. Karena ia tidak menuntut penghormatan, tetapi hidup dalam kesadaran bahwa semua adalah amanah. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna. Ia tentang menjadi sadar. Sadar bahwa setiap pilihan membentuk cahaya atau bayangan. Sadar bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian, tetapi tentang kualitas hati. Sadar bahwa di balik segala kesibukan dunia, ada ruang sunyi tempat jiwa dinilai bukan dari apa yang tampak, tetapi dari apa yang tersembunyi. Dan di ruang sunyi itulah, cahaya yang paling jujur bersinar. Ada perjalanan batin yang tidak pernah benar-benar terlihat oleh mata, tetapi jejaknya terasa dalam cara seseorang memandang hidup. Perjalanan itu tidak selalu ditandai oleh perubahan besar yang menggemparkan, melainkan oleh pergeseran halus dalam hati, cara kita memahami diri sendiri, cara kita memperlakukan orang lain, dan cara kita menempatkan Tuhan dalam setiap denyut langkah. Setelah menyelami seluruh renungan ini, rasanya seperti berdiri di sebuah titik sunyi yang lebih jernih. Tidak ada lagi keinginan untuk membuktikan sesuatu. Tidak ada dorongan untuk menjadi luar biasa di mata manusia. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa cahaya jiwa adalah tentang kualitas batin yang dirawat dengan sabar dan rendah hati. Ketika kita merenungkan ketulusan, kita sebenarnya sedang belajar untuk berdamai dengan niat. Kita menyadari betapa mudahnya hati tercampur oleh keinginan untuk diakui.
Namun di balik itu, ada kesempatan untuk membersihkan kembali arah. Ketulusan bukan keadaan yang tiba-tiba sempurna, melainkan usaha berulang untuk meluruskan niat setiap kali ia menyimpang. Dari sana kita belajar bahwa nilai sejati tidak terletak pada seberapa banyak orang yang melihat, tetapi pada seberapa jujur hati kita ketika tidak ada yang menyaksikan. Dan kejujuran itu memberi kita rasa ringan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Kesunyian yang dipilih mengajarkan kita untuk tidak takut pada ruang hening. Di sana kita tidak lagi dikelilingi oleh sorak atau kritik. Kita hanya ditemani oleh diri sendiri dan Tuhan. Dalam kesunyian itu, banyak topeng yang terlepas. Kita melihat luka yang belum sembuh, rasa iri yang pernah tumbuh, keinginan-keinginan yang mungkin tidak sepenuhnya murni. Tetapi justru disitulah proses pemurnian terjadi. Kesunyian bukan tempat pelarian, melainkan tempat penyembuhan. Dan dari ruang sunyi itulah cahaya perlahan menjadi lebih bening, karena ia tidak lagi tercampur oleh kebisingan luar. Kesabaran membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang waktu. Kita belajar bahwa tidak semua hal harus terjadi sesuai keinginan kita. Ada proses yang tidak bisa dipercepat, ada jawaban yang tidak bisa dipaksa. Dalam kesabaran, kita belajar mempercayai bahwa setiap ujian memiliki maksud yang lebih luas daripada yang bisa kita pahami saat ini. Kesabaran bukanlah pasrah tanpa usaha, melainkan keteguhan untuk tetap berbuat baik meski hasil belum terlihat. Ia membuat kita lebih dewasa, lebih lembut, dan lebih bijak dalam memandang hidup. Doa yang tulus menghubungkan kita pada dimensi yang paling dalam dari keberadaan kita. Ia bukan sekadar rangkaian kata, tetapi pengakuan bahwa kita tidak mampu berdiri sendiri. Dalam doa, kita melepaskan beban yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Kita mengakui kelemahan tanpa merasa hina. Kita berharap tanpa merasa putus asa. Dan di sana, ada kehangatan yang sulit dijelaskan, seolah ada tangan tak terlihat yang menenangkan hati kita. Doa mengubah bukan hanya keadaan, tetapi juga cara kita memandang keadaan itu sendiri. Hati yang tidak menghakimi membuat kita melihat manusia dengan cara yang lebih luas. Kita mulai menyadari bahwa setiap orang membawa beban yang mungkin tidak kita ketahui. Setiap orang memiliki cerita yang tidak selalu tampak di permukaan. Ketika kita berhenti tergesa-gesa menilai, kita memberi ruang bagi empati untuk tumbuh. Kita tidak lagi sibuk membandingkan atau merasa lebih tinggi. Sebaliknya, kita belajar berjalan sejajar, saling memahami, saling menguatkan. Dalam kelapangan hati itu, cahaya menjadi lebih hangat dan tidak melukai. Keteguhan dalam kebaikan mengajarkan kita tentang integritas. Bahwa kebaikan bukan sesuatu yang kita pakai ketika nyaman, lalu kita lepaskan ketika sulit. Ia adalah pilihan sadar yang dipertahankan dalam berbagai keadaan. Keteguhan menuntut keberanian untuk tetap lurus ketika jalan lain tampak lebih mudah. Ia mengajarkan bahwa hasil instan bukan segalanya. Ada nilai yang jauh lebih penting, yaitu karakter yang terbentuk dari konsistensi. Keteguhan membuat cahaya tidak mudah padam, karena ia berakar dalam keyakinan yang dalam. Dan pada akhirnya, semua ini berpuncak pada kerendahan hati. Tanpa rendah hati, seluruh perjalanan ini bisa berubah menjadi kesombongan yang terselubung. Kita mungkin merasa lebih sabar, lebih tulus, lebih teguh, dan tanpa sadar merasa lebih baik dari yang lain. Kerendahan hati menjaga agar cahaya tetap murni. Ia mengingatkan kita bahwa semua kebaikan adalah anugerah. Bahwa kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Bahwa kita masih dalam perjalanan, masih belajar, masih perlu bimbingan. Jika seluruh renungan ini dirangkum dalam satu kesadaran besar, mungkin ia adalah ini, menjadi jiwa yang bercahaya bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang terus kembali. Kembali kepada niat yang bersih. Kembali kepada doa yang jujur. Kembali kepada kesabaran ketika hati hampir menyerah.
Kembali kepada kelapangan ketika ego ingin menghakimi. Kembali kepada keteguhan ketika arus menggoda. Kembali kepada kerendahan hati ketika pujian mulai mengangkat kita terlalu tinggi. Perjalanan ini tidak instan. Ia berlangsung seumur hidup. Kadang kita merasa sudah melangkah jauh, lalu tersadar bahwa masih banyak yang harus diperbaiki. Kadang kita merasa cahaya itu redup, lalu perlahan ia menyala lagi ketika kita memperbarui tekad. Semua itu adalah bagian dari proses. Tidak perlu tergesa-gesa menjadi sempurna. Yang lebih penting adalah tetap sadar dan tetap berusaha. Mungkin, penjaga pintu langit menghentikan segalanya, bukan gambaran tentang peristiwa luar biasa yang dramatis. Mungkin ia adalah simbol dari betapa berharganya hati yang bersih di tengah dunia yang penuh kepentingan. Bahwa di antara jutaan langkah yang sibuk mengejar dunia, ada jiwa yang memilih memperbaiki diri dalam diam. Dan pilihan itu, sekecil apapun terlihat, memiliki makna yang besar dalam timbangan yang lebih tinggi. Pada akhirnya, yang kita cari bukanlah pengakuan manusia, melainkan ketenangan hati. Bukan tepuk tangan, melainkan rasa cukup. Bukan sorotan, melainkan kedekatan dengan Tuhan. Jika cahaya jiwa itu benar-benar terjaga, kita akan merasakannya dalam bentuk damai yang stabil. Damai yang tidak mudah goyah oleh pujian atau celaan. Damai yang membuat kita tetap tegak tanpa harus meninggikan diri. Hidup akan terus berjalan dengan segala dinamika dan ujiannya. Akan selalu ada alasan untuk kecewa, untuk marah, untuk merasa tidak dihargai. Namun akan selalu ada pula kesempatan untuk memilih cahaya. Kesempatan untuk merespons dengan bijak. Kesempatan untuk memperbaiki niat. Kesempatan untuk menahan diri dari menghakimi. Kesempatan untuk tetap rendah hati. Dan mungkin, di suatu malam yang sunyi, ketika kita duduk sendiri dan merenungkan perjalanan hidup, kita akan merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah kehangatan yang lembut, sebuah keyakinan yang tenang, bahwa tidak ada usaha yang sia-sia ketika dilakukan dengan hati yang bersih. Bahwa setiap doa yang tulus memiliki tempatnya. Bahwa setiap kesabaran yang kita pertahankan tidak pernah luput dari perhatian. Di titik itu, kita tidak lagi bertanya apakah langit benar-benar menghentikan segalanya. Kita tidak lagi membutuhkan pembuktian. Karena yang kita rasakan sudah cukup. Hati yang lapang, pikiran yang jernih, jiwa yang lebih ringan. Semoga perjalanan ini tidak berhenti sebagai sekadar renungan, tetapi menjadi pijakan dalam setiap langkah kita ke depan. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjaga cahaya itu, meski kecil, meski sederhana, meski tidak terlihat oleh banyak orang. Jika hati Anda merasakan kedamaian dari perenungan ini, semoga ia terus tumbuh dalam keseharian Anda. Mari kita saling menguatkan dalam kebaikan, saling mendoakan dalam diam, dan tetap percaya bahwa setiap usaha memperbaiki diri memiliki makna yang besar. Sampai jumpa di renungan berikutnya, semoga langkah kita selalu diarahkan pada cahaya yang menenangkan dan penuh harapan. Ketika cahaya jiwa yang tulus menyentuh langit, bahkan waktu pun seakan berhenti untuk menghormatinya. Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika kita merasa begitu kecil, begitu sunyi, seolah seluruh dunia berjalan tanpa benar-benar menyadari keberadaan kita. Di tengah riuh percakapan, gemuruh ambisi, dan perlombaan tanpa henti, ada jiwa-jiwa yang memilih berjalan pelan. Bukan karena tak mampu berlari, tetapi karena ia sedang menjaga sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar pencapaian. Ia sedang menjaga cahaya. Sering kali aku bertanya dalam diam, benarkah ada momen ketika langit benar-benar memperhatikan seorang hamba? Benarkah ada saat ketika seluruh kesibukan semesta seakan melambat, hanya karena satu jiwa menengadahkan harap dengan begitu tulus? Ataukah itu sekadar kiasan untuk menguatkan hati yang lelah? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu mencari jawaban logis. Ia lebih seperti desir angin yang menyentuh dedaunan, tak terlihat, tetapi terasa.
Dalam kehidupan yang serba cepat ini, kita diajarkan untuk mengukur nilai diri dari apa yang tampak. Dari berapa banyak yang kita miliki, seberapa keras suara kita terdengar, seberapa tinggi posisi yang berhasil kita raih. Namun jauh di dalam hati, ada ruang sunyi yang tidak bisa diisi oleh semua itu. Ruang yang hanya merespons ketulusan. Ruang yang hanya hidup ketika kita jujur pada diri sendiri. Barangkali, penjaga pintu langit bukanlah sosok yang perlu kita bayangkan secara harfiah. Mungkin ia adalah simbol dari kesadaran tertinggi, dari pengawasan ilahi yang tak pernah lengah, dari rahmat yang tak pernah tertidur. Dan ketika dikatakan bahwa ia menghentikan segalanya saat cahaya jiwa muncul, aku membayangkan bukan keramaian yang terhenti, melainkan getaran batin yang menjadi begitu hening. Hening yang dalam, hening yang membuat kita sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari semua yang kita kejar. Ada masa-masa ketika seseorang berjuang sendirian. Tidak ada yang melihat air matanya. Tidak ada yang tahu betapa beratnya ia bangun setiap pagi dengan beban yang tak ia ceritakan pada siapapun. Ia tersenyum, berbicara seperti biasa, menjalani perannya dengan wajar. Namun di dalamnya, ada pergulatan yang panjang. Ada doa-doa yang diucapkan lirih, ada permohonan yang tak pernah dipublikasikan. Dalam kesunyian seperti itulah cahaya seringkali lahir. Cahaya jiwa bukan sesuatu yang muncul dalam sorot lampu. Ia justru tumbuh dalam kegelapan. Ia tidak membutuhkan tepuk tangan. Ia tidak menuntut pengakuan. Ia hanya membutuhkan kejujuran. Kejujuran untuk mengakui kelemahan, untuk menerima bahwa kita tidak selalu kuat, bahwa kita sering salah, bahwa kita masih belajar menjadi lebih baik. Kadang aku merasa, mungkin yang membuat langit menghentikan segalanya, bukan karena besarnya amal, tetapi karena keikhlasan yang menyertainya. Ada perbedaan yang sangat halus antara melakukan sesuatu untuk dilihat dan melakukan sesuatu karena tak sanggup tidak melakukannya. Ketika seseorang berbuat baik bukan karena ingin dipuji, tetapi karena hatinya tak tenang jika tidak melakukannya, disitulah ada cahaya yang berbeda. Cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi menghangatkan. Kita hidup di dunia yang gemar membandingkan. Seolah setiap langkah harus diukur, setiap usaha harus ditandingkan. Tanpa sadar, kita pun sering terjebak dalam perlombaan yang bahkan tidak kita pahami arahnya. Dalam kondisi seperti ini, menjaga cahaya jiwa menjadi tantangan tersendiri. Betapa mudahnya ia redup oleh iri, oleh kecewa, oleh rasa tidak dihargai. Pernahkah kita merasa sudah berusaha sebaik mungkin, namun tetap saja disalahpahami? Pernahkah kita menahan diri untuk tidak membalas keburukan, lalu justru dianggap lemah? Dalam momen-momen seperti itu, hati diuji. Apakah kita tetap memilih kebaikan meski tidak ada yang melihat? Apakah kita tetap menjaga niat meski tidak ada yang mengapresiasi? Disitulah aku mulai memahami bahwa menjadi jiwa terpilih bukanlah tentang status istimewa yang diumumkan. Ia adalah perjalanan yang sepi. Ia adalah keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari, untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian, untuk tidak menyerah pada keputusasaan, untuk tetap percaya meski keadaan tidak berpihak. Ada semacam kegelisahan yang kadang menyelinap di dada. Kegelisahan yang bertanya, apakah semua ini berarti? Apakah usaha yang tidak terlihat itu benar-benar dihitung? Apakah tangis yang tidak terdengar itu benar-benar diperhatikan? Dan dalam kegelisahan itu, ada bisikan halus yang menenangkan, tidak ada yang sia-sia ketika dilakukan dengan hati yang bersih. Mungkin kita terlalu sering meremehkan kekuatan dari sesuatu yang tak terlihat. Kita lebih percaya pada yang kasat mata, pada angka dan statistik, pada pujian dan pengakuan. Padahal ada kekuatan yang jauh lebih besar dalam kesunyian. Ada keagungan dalam doa yang tidak pernah diposting. Ada kemuliaan dalam kesabaran yang tidak diumbar. Ketika seseorang memilih untuk memperbaiki diri dalam diam, ia sedang menyalakan cahaya.
Ketika ia menahan amarah yang membara dan menggantinya dengan doa, ia sedang menyalakan cahaya. Ketika ia memaafkan meski hatinya masih terluka, ia sedang menyalakan cahaya. Cahaya itu mungkin tidak terlihat oleh manusia, tetapi ia tidak pernah luput dari pengawasan yang Maha Mengetahui. Aku membayangkan, jika setiap hati memiliki pancaran yang bisa terlihat, mungkin dunia akan tampak berbeda. Mungkin kita akan lebih berhati-hati dalam menyakiti, lebih lembut dalam berbicara, lebih tulus dalam membantu. Namun justru karena cahaya itu tidak kasat mata, ia menjadi ujian. Ujian untuk tetap bersinar meski tidak dipuji. Ada juga saat-saat ketika kita merasa lelah menjaga kebaikan. Lelah karena merasa sendirian. Lelah karena merasa tidak dimengerti. Dalam kelelahan itu, mudah sekali bagi cahaya untuk meredup. Namun mungkin justru disitulah maknanya. Bahwa cahaya sejati bukan yang menyala saat semuanya mudah, melainkan yang tetap bertahan saat segalanya terasa berat. Aku sering merenung, apakah mungkin seseorang tidak menyadari bahwa dirinya sedang memancarkan cahaya? Apakah mungkin ia berjalan dengan sederhana, merasa dirinya biasa saja, padahal langit memandangnya dengan penuh penghormatan? Pikiran ini membuatku tersentak. Betapa sering kita meremehkan diri sendiri hanya karena tidak mendapat pengakuan manusia. Barangkali penghentian yang dimaksud bukanlah penghentian aktivitas, melainkan penghentian keraguan. Ketika cahaya jiwa muncul, seakan segala kegelisahan menemukan jawabannya. Seakan segala pertanyaan yang berputar-putar di kepala tiba-tiba menjadi tenang. Ada rasa cukup, ada rasa diterima, ada rasa bahwa kita tidak berjalan sendirian. Hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi tentang siapa kita ketika tidak ada yang melihat. Tentang bagaimana kita bersikap ketika tidak ada yang mengawasi. Tentang pilihan-pilihan kecil yang mungkin dianggap remeh, tetapi sebenarnya membentuk siapa diri kita. Dalam kesendirian, seringkali kita lebih jujur. Tidak ada topeng, tidak ada peran yang harus dimainkan. Hanya ada diri kita dan suara hati yang tak bisa dibohongi. Di sanalah cahaya itu diuji. Apakah kita tetap memilih kebaikan ketika tidak ada yang memaksa? Apakah kita tetap berdoa ketika tidak ada yang menyuruh? Aku percaya bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi jiwa yang bercahaya. Namun potensi itu harus dijaga. Ia harus dirawat dengan kesadaran. Ia harus dilindungi dari kesombongan, dari rasa merasa paling benar, dari keinginan untuk selalu diakui. Ada keindahan dalam kerendahan hati yang jarang disadari. Ketika seseorang tidak merasa lebih tinggi dari yang lain, ketika ia tidak merasa paling suci, disitulah cahaya itu menjadi murni. Karena cahaya yang sejati tidak menyilaukan orang lain, ia justru membuat orang lain merasa nyaman. Merenungkan semua ini membuatku sadar bahwa perjalanan menjaga cahaya jiwa bukan perjalanan yang singkat. Ia adalah proses seumur hidup. Kadang naik, kadang turun. Kadang terang, kadang redup. Namun selama ada kesadaran untuk kembali, selama ada niat untuk memperbaiki diri, cahaya itu tidak pernah benar-benar padam. Dan mungkin, dalam keheningan yang paling dalam, ada momen ketika seluruh semesta menjadi saksi atas ketulusan yang sederhana. Momen ketika segala kegelisahan luluh, dan yang tersisa hanyalah rasa damai yang sulit dijelaskan. Damai yang tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Pada titik inilah renungan ini ingin kita masuki bersama dengan hati yang lebih terbuka dan pikiran yang lebih hening. Mari kita melangkah perlahan untuk menyelami 7 keindahan yang tersembunyi di balik cahaya jiwa yang membuat langit seakan berhenti sejenak untuk menghormatinya. 1. Keindahan cahaya ketulusan. Ketulusan seringkali terdengar seperti kata yang sederhana, hampir klise, namun ketika benar-benar direnungkan, ia memiliki kedalaman yang tak mudah dijangkau. Kita hidup di dunia yang sangat piawai membungkus niat dengan berbagai lapisan. Ada kepentingan yang disamarkan sebagai kebaikan,
ada ambisi yang diselipkan di balik senyuman. Maka